Permisi, Pak. Pak Darmo, maaf ganggu waktu ini loh, Pak. Saya ini mau jual hasil panen dari sawah. Berasnya ada 25 kilo, Pak. Saya jual 250.000 saja. Ini berasnya bagus loh, Pak. Beras super. Saya sangat butuh uangnya, Pak. Buat ongkos anak saya mau berangkat kerja ke Jakarta, toh. Halah, Kek. 250.000? Mahal loh itu. Beras begini banyak yang jual lebih murah toh. Iya, Pak. Saya sudah susah payah nanam padinya loh. Nunggu panennya juga lama. Tapi saya rela jual murah. Yang penting anak saya bisa berangkat cari kerja, Pak. Lah itu urusan sampean, urusan kamu toh, Kek, bukan urusan saya. Saya cuma berani beli 180.000. 180.000 terlalu murah loh, Pak. Saya bisa rugi besar. Kalau nggak mau ya sudah toh, bawa pulang saja berasmu itu. Saya nggak kekurangan beras kok. Walah, begitu yo, Pak. Kalau menurut Bapak harganya masih kemahalan toh? Ya jelas kemahalan, saya ini pedagang, harus untung toh. Apa nggak bisa ditambah sedikit saja, Pak? Walaupun cuma sedikit toh. Soalnya anak saya sudah dapat panggilan kerja. Kalau nggak berangkat sekarang takutnya kesempatan hilang loh, Pak. Cuma pengen anak saya hidupnya bisa lebih baik loh, Pak. Biar nggak susah kayak saya. Saya mohon sekali, Pak, toh. Sudah, Kek, saya cuma kasih harga segitu. Mau ya syukur, enggak ya pergi. Ya sudah, Pak. Kalau memang segitu harganya, saya ikut saja toh. Daripada berasnya nggak laku. Nah gitu toh dari tadi. Cepat turunkan berasnya. Terima kasih yo, Pak. Semoga Bapak selalu diberi rezeki lancar toh. Ya. Nanti kalau ada beras lagi jual sama saya saja. Kalau begini kan lumayan untungnya. Nanti biasa aku jual lebih mahal. Bu, Ibu kemana toh? Dari tadi aku panggil kok nggak nyaut-nyaut. Jangan-jangan kupingnya sudah budek. Apaan sih kamu, Pak? Pagi-pagi sudah teriak-teriak begitu loh. Kamu pikir aku ini budak apa toh? Orang aku lagi kerja di belakang, kamu malah ribut sendiri. Mulutmu itu loh nggak bisa diam sebentar. Kalau mau pergi ya pergi saja sana. Nggak usah teriak-teriak bikin kuping panas. Dari dulu kamu itu loh, tiap pagi kerjaannya cuma ngoceh terus. Bukannya bantu malah bikin emosi. Iya, aku mau ke pasar dulu loh. Mau beli barang dagangan yang sudah habis. Kamu jaga warung yang bener ya. Jangan malah sibuk ngerumpi sama tetangga toh. Nanti warungnya ditinggal. Aku berangkat ya. Istriku yang mungil, yang paling cantik sekampung. Tapi jangan genit sama pembeli laki-laki lo ya. Nanti aku cemburu. Sudah, sana berangkat. Jangan ganggu aku kerja. Pusing aku dengar suara kamu. Senyum dulu buat suamimu ini, biar rezekiku lancar di jalan. Aduh, tumben panas pol yo hari ini loh. Matahari kayak lagi ngamuk toh. Rasanya tenggorokan ini minta disiram yang seger-seger. Kalau minum es dingin kayak nikmat dunia akhirat yo. Darno, lu punya duit nggak? Iya, hari ini panasnya kerasa banget loh. Sampai masuk ke ubun-ubun toh. Tenggorokan gue juga sudah kering pol. Ada nih duit. Loh, duitnya kok recehan semua begitu toh? Habis nemu di mana kamu? Di celengan ayam apa di bawah kasur? Yah, segala diketawain duit gue loh. Memang lu punya duit apa toh? Ya kayak duitku jatuh deh di sawah lu. Jadi nggak punya duit. Dasar lu, bilang saja nggak punya duit, malah sok bilang hilang di sawah. Ya sudah, pakai duit lu saja toh. Kita beli es di warung. Beli. Bu, beli es rasa jeruk 1 ya. Banyakin esnya loh, Bu.
Ya, kalau mau banyak esnya, minum di rumah saja toh. Jangan beli di sini. Memang kamu pikir saya suka sedekah apa? Walah, kalau saya di rumah punya es, ngapain saya beli es di sini toh, Bu? Hehehe. Ya sudahlah, terserah Ibu saja esnya. Yang penting dingin loh, Bu. Ya sudah, tunggu. Saya buat dulu esnya. Lo tahu nggak pekerjaan Bu Warti selain jaga warung? Pasti nggak tahu kan lu? Dia itu atlet sumo toh. Karyo loh. Mulut lu bisa diem gak toh? Itu Bu Warti sudah ada di samping lu loh. Nih, esnya sudah jadi. Apa mau saya siram ke muka kamu sekalian biar adem toh? Jangan toh Bu Warti, nanti saya nggak mandi sore lagi. Saya kan cuma Bercanda ya Bu Warti, jangan marah. Nanti cantiknya luntur loh. Dasar anak kurang ajar. Masa saya dibilang atlet sumo? Saya itu dulu atlet balet loh. Balet, bukan sumo. Mau kemana tuh Nek Karyo? Tumben sore-sore keluar rumah. Ke warung Bu Warti mau beli beras untuk dimasak. Kasian nanti si Karyo pulang main, mau makan gak ada nasi. Bu Warti, saya mau beli beras, Bu. Oh iya Nek, mau beli beras opo toh? Beras super biasa apa beras super mega bintang? Beras yang biasa saja, 1 liter yang 10.000 toh Bu. Oh, kalau yang 10.000 sudah nggak ada Nek. Beras sekarang lagi naik harganya. Yang biasa sudah 13.000 loh. Loh, walah, ya sudah kalau begitu 1/2 liter saja deh Bu. Bukannya Ibu Ekaryo kerja di Jakarta kan? Pasti uangnya banyak toh. Belum kirim uang ibunya Karyo loh Bu, mungkin masih sibuk toh. Walah, kok bisa sibuk toh? Memangnya kerja apa di Jakarta? Ya saya juga nggak tahu toh Bu, pokoknya dulu bilangnya kerja di Jakarta. Duh, Nek, uangnya kok recehan semua begitu toh? Besok-besok jangan pakai recehan ya kalau belanja. Terima kasih ya Bu Warti. Kamu lagi ngapain toh? Ngitungin uang receh begitu? Ini loh Bapak, saya lagi etong uang recehnya neneknya si Karyo. Beli beras aja 1/2 liter. Mana uangnya receh semua? Iya, tadi pagi juga si kakek Jarwo jual beras buat ongkos anaknya merantau ke Jakarta. Aku beli saja dengan harga murah toh. Lumayan, bisa dijual lagi. Iya, orang sekarang susah-susah banget loh. Oh iya Bu, gimana kalau kita buka usaha pinjaman uang sama gadai barang toh? Tapi kalau mereka nggak bisa bayar gimana toh? Bisa rugi kita. Ya kalau mereka nggak bisa balikin uangnya, barangnya kita sita saja toh. Kan lumayan, untungnya pasti besar toh. Apalagi warga sini banyak yang hidupnya pas-pasan. Pasti banyak yang butuh pinjaman. Iya juga toh. Kamu kadang-kadang pinter juga. Ya sudah, cepat buat tulisannya sana. Bu, lihat si Karyo nggak toh? Dari siang belum pulang loh. Wah, saya nggak lihat loh Nek. Mungkin lagi main di lapangan toh. Memang dari mana Nek? Dari warung Bu Warti beli beras. Sekarang harga beras naik ya. Saya beli beras biasa harga 10.000 1 liter. Sekarang sudah 13.000. Itu beras biasa. Walah, yang benar, mahal sekali ya. Perasaan tadi kata kakek Kusno, dia habis jual beras ke Pak Darmo. Harganya murah sekali loh katanya. Terpaksa dijual karena anaknya mau berangkat ke Jakarta toh.
Memang warung Bu Warti itu barang-barangnya mahal-mahal ya? Ya sudahlah, mau gimana lagi? Warung di kampung ini kan cuma Bu Warti. Walaupun mahal, tetap dibeli. Ya sudah, saya mau cari si Karyo dulu. Sudah mau maghrib soalnya. Iya, Darno, gue juga haus toh. Itu kan duit gue. Kenapa lu yang pertama minum? Sini bagi lo, jangan rakus begitu. Iya, abisnya haus banget gue nih. Minum buat lu aja semua. Karyo, ayo pulang toh. Sudah mau maghrib. Nenek. Iya, aku pulang. Darno, gue pulang dulu ya. Besok kita main lagi toh. Darno, dari mana saja kamu? Baru pulang? Iya, Bu. Tadi saya habis main bola sama Karyo loh, Bu. Enak ya, kerjaannya cuma main bola saja. Gak pernah bantuin ibu. Bilang sama bapakmu, ibu sudah gak punya uang buat makan. Suruh bapakmu kirim uang lagi. Ya, tapi minggu kemarin Bapak baru kirim uang toh, Bu. Masa sekarang mau minta uang lagi? Uang segitu gak cukup sekarang. Apa-apa mahal. Kamu tuh gak ngerti apa-apa. Diem saja. Ya sudah, nanti Darno coba telepon Bapak lagi ya, Bu. Ya sudah sana, cuci piring. Sudah numpuk itu di dapur. Keesokan paginya, Nek Tarmi yang hendak pulang ke rumah tiba-tiba terhenti langkahnya. Ia melihat sebuah tulisan besar terpampang di depan warung Bu Warti. Tulisan itu berbunyi, menyediakan pinjaman dan gadai barang. Nek Tarmi sangat terkejut. Matanya membelalak membaca tulisan tersebut. Tanpa pikir panjang, ia langsung bergegas pulang dengan langkah tergesa-gesa. Namun, sebelum sampai di rumah, Nek Tarmi melihat beberapa nenek-nenek sedang duduk mengobrol di pinggir jalan. Dengan napas masih tersengal-sengal, Nek Tarmi langsung menghampiri mereka dan menceritakan bahwa warung Bu Warti kini menerima pinjaman uang. Mendengar kabar itu, para nenek tampak sangat gembira. Mereka merasa menemukan harapan baru untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa menunggu lama, mereka sepakat untuk segera mendatangi warung Bu Warti. Tak lama kemudian, warung Bu Warti pun ramai dipenuhi para nenek yang ingin meminjam uang. Suasana warung menjadi sangat sibuk. Hal itu membuat Bu Warti dan Pak Darmo merasa sangat senang. Pak Darmo sudah menyiapkan uang di tangannya, sementara Bu Warti dengan sigap mencatat barang-barang yang akan dijadikan jaminan. Satu persatu, para nenek menerima uang pinjaman dengan wajah penuh kebahagiaan, tanpa menyadari resiko yang mungkin akan datang di kemudian hari. Pak, aku mau keliling dulu toh. Sudah tepat 1 bulan kita minjemi warga kampung. Aku sudah gak sabar pengen jadi orang kaya loh. Kamu jaga warung yang bener ya. Waduh, kebetulan sekali, Nek. Gimana, Nek Tarmi? Sudah ada uangnya belum toh? Maaf Bu Warti, uangnya memang belum ada loh Bu. Saya minta keringanan sampai minggu depan saja toh Bu. Walah, belum ada toh. Gimana sih Nek Tarmi? Ya sudah, sesuai perjanjian yang sudah saya tulis, kalau Nek Tarmi gak bisa bayar, jaminannya itu radio toh. Jangan diambil dulu toh Bu. Radio itu kesayangan saya, peninggalan almarhum suami saya loh Bu. Kok bunganya besar sekali toh Bu. Saya jadi nggak sanggup bayarnya. Saya mohon banget Bu, kasih saya waktu lagi ya Bu. Ya memang segitu loh Nek. Makanya toh Nek, kalau gak mampu bayar jangan pinjam uang. Sudah, mana sini radionya?
Nek Sarti, permisi. Ini saya Bu Warti. Gimana Nek, sudah ada uangnya belum toh? Nyo, Bu Warti, ini sudah ada uangnya toh. Jadi hutang saya sudah lunas ya Bu. Lah, kok cuma segini ya? Ini belum lunas loh Nek, masih kurang 100.000 lagi. Ini yang sampean kasih baru buat bunganya saja toh. Kok jadi besar sekali toh Bu bunganya? Itu sama saja mencekik warga sini Bu. Awal meminjam tidak disebutkan bunganya sebesar itu toh Bu. Ya memang begitu kalau minjem uang loh Nek, siapa suruh minjem? Memangnya dulu Nek Sarti tanya soal bunga toh? Enggak kan? Ya sudah, minggu depan saya kesini lagi ya. Jangan sampai nggak ada uangnya loh. Ya Allah, Bu Warti. Ya sudah, nanti saya carikan uangnya lagi, Bu. Nek Karyo, Nek, ini Bu Warti loh. Nek Karyo, mana nenekmu? Bilangin ada Bu Warti mau nagih hutang, cepet panggil. Yang keras toh. Nek ada Bu Warti nagih hutang. Nek ada Bu Warti nagih hutang. Pasti itu Bu Warti mau nagih hutang toh. Gimana Nek? Sudah ada uangnya belum toh? Maaf Bu Warti, uangnya memang belum ada loh Bu. Kemarin saya sudah telepon ibunya Karyo, tapi katanya belum ada juga. Mungkin besok toh Bu? Walah, belum ada juga toh. Ya sudah, sesuai perjanjian, nenek gadai TV ya. Jadi TV-nya saya ambil toh. Jangan Bu, kasihan Karyo kalau TV-nya diambil. Itu satu-satunya hiburan dia loh Bu. Saya mohon banget Bu, beri saya waktu sampai besok saja toh Bu. Saya janji akan berusaha cari uangnya. Nggak bisa loh Nek, perjanjian ya tetap perjanjian. Kalau nggak bisa bayar ya saya ambil. Itu bukan urusan saya toh. Dari awal sudah saya bilang. Tanpa belas kasihan, Bu Warti tetap mengambil televisi satu-satunya yang ada di rumah Karyo. Tangisan Karyo pecah saat melihat televisi kesayangannya diangkat dan dibawa keluar dari rumah. Ia hanya bisa memeluk neneknya sambil menangis pilu. Nenek Tarmi merasa hatinya hancur dan sangat bersalah kepada Karyo karena tidak mampu mempertahankan barang satu-satunya yang bisa menghibur cucunya. Namun Bu Warti tetap tak peduli. Dengan wajah dingin, ia membawa pergi televisi itu, meninggalkan kesedihan mendalam di rumah kecil milik Karyo dan neneknya. Bu Warsih bagaimana? Hari ini terakhir toh untuk pelunasan. Apa sudah ada uangnya? Iya, ini sudah ada Bu Warti. Sudah saya siapkan uangnya toh buat panjenengan. Saya sudah kapok loh Bu, kapok minjem-minjem uang sama rentenir kayak Bu Warti. Silahkan ambil uang saya ikhlaskan. Tapi ingat loh Bu, semoga Bu Warti sama suami panjenengan dapat ganjarannya karena sudah memeras warga kampung sini. Setelah seluruh warga kampung melunasi hutang kepada Bu Warti, mereka sepakat untuk tidak lagi berbelanja di warung milik Bu Warti. Warga merasa sakit hati atas perlakuan Bu Warti yang begitu kejam kepada mereka. Sementara itu, Bu Warti dan Pak Darmo merasa bangga karena berhasil mendapatkan banyak keuntungan dari usaha pinjaman mereka. Namun suatu hari, sebuah mobil melintas kampung. Bu Warti dan Pak Darmo merasa curiga melihat kedatangan orang baru tersebut. Ternyata, ada penduduk baru yang pindah ke desa dan membuka usaha sembako dengan harga jauh lebih murah dibanding warung Bu Warti. Warung baru itu bernama Warung Berkah. Pemiliknya dikenal ramah dan baik hati kepada warga. Perlahan, warga mulai meninggalkan warung Bu Warti dan beralih berbelanja ke Warung Berkah yang selalu ramai pembeli. Melihat warungnya semakin sepi, Bu Warti merasa curiga dan mencari tahu keberadaan warung baru tersebut.
Betapa kesalnya Bu Warti saat melihat para nenek berkumpul dan berbincang hangat dengan pemilik warung berkah. Dengan hati penuh amarah, Bu Warti pulang ingin menceritakan semuanya kepada Pak Darmo. Namun sesampainya di rumah, Bu Warti mendapati Pak Darmo sudah 3 hari terbaring sakit. Warung mereka pun semakin tidak laku. Saat memeriksa gudang, Bu Warti terkejut melihat tumpukan beras dipenuhi kutu dan banyak barang sembako sudah kedaluarsa. Pak Darmo semakin hari semakin lemah. Meski sudah berobat dan menghabiskan banyak uang, kondisinya tidak juga membaik. Bu Warti hanya bisa menangis di samping suaminya, menyesali semua perbuatannya. Hingga akhirnya, Pak Darmo menghembuskan napas terakhir. Saat pemakaman berlangsung, tidak ada satupun warga yang datang untuk melayat ataupun mendoakan kepergian Pak Darmo. Bu Warti hanya bisa menangis sendiri, menyadari bahwa keserakahan dan kezoliman yang ia lakukan telah membuatnya kehilangan segalanya.